apa sih itu lembaga keluarga. Tapi sebelumnya, kenalin dulu, nama aku Aliana Aulia. Nama aku Bondan Edinio Pangestu. Nama aku Lili Fitri Tasya. Nama aku Simi Fira Sendira. Nama aku Raffi Muhaimin. Nama saya Muhammad Ismail Bangsa. Nama saya Bangsa. Oke. Pengertian keluarga sendiri dapat dikatakan sebagai unit terkecil masyarakat yang terbentuk melalui kontrak sosial, yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan peran dan fungsinya masing-masing. Kontrak sosial di sini berupa pernikahan, di mana 2 orang yang memutuskan untuk menikah dan berkomitmen. Lalu ada proses terbentuknya lembaga sosial. Yang pertama, adanya interaksi pria dan wanita. Yang kedua, interaksi berulang hingga menjadi hubungan sosial yang lebih intim. Dan yang ketiga, terjadinya perkawinan. Bentuk-bentuk keluarga, yang pertama ada keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari orang tua dan anak. Terus yang kedua ada keluarga besar. Keluarga besar tidak hanya terdiri dari orang tua dan anak, tetapi ditambah dengan keluarga dari orang tua seperti kakek, nenek, paman, dan bibi. Yang terakhir ada keluarga poligamis. Keluarga ini terdiri dari orang tua dan anak, namun dalam keluarga poligamis orang tuanya lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, dikarenakan terjadinya poligami. Ciri yang pertama ialah suatu kelompok sosial yang memiliki berbagai macam usia dan berbagai macam jenis. Yang kedua, 2 di antaranya sebuah sepasang suami istri yang diakui oleh masyarakat dan beranggotakan dalam pernikahan yang sah. Yang ketiga, memiliki seperangkat aturan yang diakui dan dijalankan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga. Yang keempat, memiliki fungsi pokok. Di antaranya ialah fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, dan fungsi perlindungan. Yang kelima, memiliki tempat tinggal tertentu dan dihuni dalam jangka waktu tertentu. Fungsi dalam anggota keluarga diberi fungsi dan peran yang jelas. Contohnya ayah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah untuk keluarganya. Terus juga ada ibu yang mengurus anak-anaknya dan mengurus pendidikannya. Dan juga anak yang harus menghormati kedua orang tuanya. Terus ada fungsi ekonomi, yang berarti orang tua berkewajiban menafkahi anggota keluarganya dari mulai pangan, papan, dan sandang. Fungsi reproduksi dalam lembaga keluargaan berkaitan dengan pemberian keturunan, namun tidak hanya melahirkan anak saja, tetapi memastikan jika perkembangan masyarakat terus berlangsung dengan adanya fungsi reproduksi. Fungsi sosialisasi, di mana sebagai orang tua kita memiliki fungsi sosialisasi untuk mengajarkan nilai dan norma kepada anak kita. Fungsi afeksi adalah fungsi yang memberikan kasih sayang dan cinta kepada anaknya. Fungsi pengawasan adalah fungsi yang memberi pengawasan kepada anaknya. Yang keenam ada fungsi proteksi. Fungsi proteksi berarti memberikan perlindungan kepada keluarga agar terhindar dari bahaya. Yang ketujuh ada fungsi pemberian status. Fungsi pemberian status dilakukan oleh keluarga untuk mengidentifikasikan status sosial. Contohnya orang tuanya memiliki status bangsawan, maka sang anak pun akan mendapatkan gelar bangsawan juga. Ini adalah penjelasan lembaga keluarga. Maaf ya kalau di sini banyak salahnya. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bentar. Tidak banyak. Kamu baca? Fungsi dalam